pagi, Mbak Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar Mbak Widya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya pun sehat. Alhamdulillah juga ya, kita bisa bertemu walau hanya melalui via Zoom seperti ini. Setelah kemarin merencanakan jadwal yang sedikit susah untuk mengaturnya ya. Iya, Bu. Akhirnya bisa ngobrol bareng ya. Oh ya, sebelumnya Ibu izin menjelaskan dulu ya asas-asas dalam bimbingan dan konseling terlebih dahulu. Nah, di dalam bimbingan dan konseling ini terdapat asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap dan keterangan tentang klien yang menjadi sasaran layanannya. Jadi, Widya di sini tidak perlu takut Ibu membocorkan rahasia tentang Widya ya. Baik, Bu. Nah, sebelum proses konseling kita dimulai, ada baiknya kita ada kesepakatan waktu terlebih dahulu. Jadi, Mbak Widya bebas memilih kapan proses konseling kita akan dilakukan. Bagaimana jika 30 menit saja, Bu? Mbak Widya tadi menyampaikan bahwa sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiran. Nah, jika Mbak Widya tidak keberatan, coba untuk menceritakan permasalahan itu pada Ibu. Silakan. Sejujurnya saya bingung, Bu. Saya bingung harus mulai menceritakan permasalahan dari mana. Karena permasalahan ini sudah berlangsung selama beberapa hari, Bu. Masalah tersebut sudah berlangsung selama beberapa hari. Pasti Mbak Widya merasa sangat tidak nyaman, bukan? Iya, Bu, benar. Memang itu yang saya rasakan hingga saat ini. Ibu bisa mengerti bagaimana perasaan Mbak Widya. Oleh sebab itu, cobalah Mbak Widya ceritakan kepada Ibu apa yang menjadi persoalannya. Jadi begini, Bu. Saya merasa kesulitan dalam belajar, Bu. Akhir-akhir ini, saya sangat sulit berkonsentrasi saat belajar. Bahkan minggu yang lalu, nilai mata kuliah saya jelek, Bu. Lalu bagaimana? Saya benar-benar pusing, Bu, dan bingung. Terkadang saya juga malu sama teman-teman sekelas saya, Bu. Lalu jika Mbak Widya merasa bingung dan kecewa pada diri Mbak Widya sendiri, serta malu terhadap teman-teman, apa biasanya yang Mbak Widya lakukan? Saya malu karena keadaan saya, Bu. Bahkan terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri. Hari ini pun saya mendapatkan nilai yang jelek, Bu. Sedangkan teman-teman saya mendapatkan nilai yang bagus. Lalu bagaimana yang Mbak Widya lakukan biasanya saat merasa bingung seperti itu? Saya lebih baik di kelas, Bu, diam gitu kan. Saya merasa minder dengan teman-teman saya yang prestasinya sangat bagus. Terkadang saya juga sering melamun sendiri, Bu. Ya. Ibu sangat memahami bagaimana perasaan Mbak Widya, tetapi dengan Mbak Widya menjauh dari teman-teman dan hanya terdiam di dalam kelas, menjadikan perasaan merasa lebih menjadikan perasaannya lebih baik. Kalau Mbak Widya terus diam di kelas seperti itu. Tentu saja tidak sih, Bu. Saya merasa takut, Bu, jika saya tidak dapat menyeimbangi kepintaran teman-teman saya, Bu. Dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Baiklah, Mbak Widya.
Tetapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, jika Ibu tidak salah dalam memahami permasalahan Mbak Widya, tadi Mbak Widya mengatakan bahwa Mbak Widya merasa kesulitan dalam belajar. Kemudian baru saja Mbak Widya juga mengatakan bahwa Mbak Widya malu terhadap teman-teman karena khawatir tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti mata kuliah dengan baik. Sebenarnya yang manakah yang menjadi permasalahan paling penting dalam mengganggu pikiran Mbak Widya gitu? Jadi sebenarnya semuanya sih Bu, karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya terbebani. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya, Bu. Keadaan ini benar-benar membuat saya takut akan masa depan saya, Bu. Saya takut jika tidak berhasil dalam kuliah ini dan saya tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa, Bu. Baiklah. Ternyata Mbak Widya sudah mampu memahami permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mbak Widya sendiri. Iya Bu, sudah paham. Tapi terkadang saya masih bingung apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini. Jadi sekarang begini Mbak Widya, bukankah yang menjadi niat dan tujuan mengikuti perkuliahan di kampus itu tuh adalah untuk belajar dan menuntut ilmu, bukan? Ya Bu, itu memang tujuan saya kuliah di kampus ini, yaitu menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya kelak, Bu. Mbak Widya mempunyai niat dan cita-cita yang bagus. Ibu sangat senang mengetahui niat itu. Mbak Widya, sudahkah memilih cara untuk mengatasi permasalahan ini? Saya benar-benar masih bingung, Bu, untuk soal itu. Karena itu, saya datang menemui Ibu untuk meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan saya ini, Bu. Baiklah, jadi begini. Ibu dapat memahami bahwa keadaan seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi sesungguhnya Mbak Widya itu tidak perlu merasa malu dengan keadaan Mbak Widya saat ini. Mbak Widya harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajarnya. Gitu. Kenapa begitu, Bu? Ya, coba sekarang Mbak Widya kita pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama. Masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kuliah di kampus ini, bukankah itu yang sangat luar biasa? Tidak semua orang loh memiliki kesempatan itu untuk menempuh pendidikan lanjut. Banyak anak-anak di luar sana ingin meneruskan pendidikan mereka ke perguruan tinggi, tetapi gagal disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi penyebab. Tetapi tidak demikian hanya dengan Mbak Widya. Mbak Widya masih dapat kuliah dengan lancar sampai saat ini. Benar begitu kan? Ya, Bu. Apa yang disampaikan Ibu memang benar. Nah, Ibu yakin jika Mbak Widya berusaha semaksimal mungkin, Mbak Widya akan dapat mencapai tujuan dan mewujudkan cita-cita. Mbak Widya jangan merasa malu dengan teman-teman. Mbak Widya pasti bisa memperbaiki prestasi Mbak Widya. Teruskan belajar dan biasakan untuk menyesuaikan dengan lingkungan agar Mbak Widya dapat berkonsentrasi dengan baik saat belajar, serta mintalah dukungan pada kedua orang tua untuk tidak menyalakan TV saat Mbak Widya sedang belajar. Memang itu menjadi salah satu faktor Mbak Widya tidak dapat belajar secara maksimal. Ya Bu, mulai saat ini saya akan melakukan seperti apa yang Ibu katakan. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul
dengan teman-teman saya, Bu? Ibu rasa nggak akan ada masalah yang berarti karena segala sesuatu itu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri Mbak Widya dengan bergaul kepada teman-teman dan bergabung dengan teman-teman Mbak Widya. Jangan menarik diri dari mereka karena dengan Mbak Widya menghindar itu tidak akan menyelesaikan masalah, begitu ya Mbak Widya. Baik, Bu. Saya akan mencoba untuk melaksanakan dengan baik dari saran yang Ibu berikan. Meskipun mungkin saya butuh waktu gitu, Bu, yang cukup lama untuk saya beradaptasi. Iya, memang seperti itu Mbak Widya. Segala sesuatu itu tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Lakukan secara bertahap dan pelan-pelan ya, untuk memperoleh hasil yang maksimal. Iya, Bu. Sekarang saya sudah paham dan mengerti apa yang harus saya lakukan. Iya, memang harus begitu Mbak Widya. Cobalah rubah cara belajar Mbak Widya agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Cobalah mulai besok lakukan belajar di pagi hari setelah menunaikan ibadah sholat ya. Karena udara dan suasana di pagi hari itu sejuk dan tenang. Itu tuh karena sangat berpengaruh. Ya, memang harus begitu, Mbak Widya. Cobalah rubah cara belajar Mbak Widya agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Cobalah mulai besok lakukan belajar di pagi hari setelah menunaikan ibadah sholat ya. Karena udara dan suasana di pagi hari itu sejuk dan tenang. Itu tuh karena sangat berpengaruh pada proses belajar karena di saat pagi hari pikiran kita itu menjadi fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Jadi coba Mbak Widya lakukan begitu ya. Baik, Bu. Mulai besok pagi saya akan mencoba saran dari Ibu. Yakin ya Mbak Widya pasti bisa, akan bisa berhasil dan dapat meningkatkan prestasi kembali karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu masalah, tetapi jangan dijadikan masalah itu sebagai keminderan. Jika dijadikan suatu cambuk untuk terus maju dan menjadi lebih baik lagi. Baik, Bu. Memang benar yang Ibu katakan. Saya benar-benar sudah mengerti, Bu, bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya, Bu. Syukur kalau Mbak Widya sudah mengerti. Sekarang Mbak Widya sudah tahu apa yang harus Mbak Widya lakukan. Bagaimana perasaan Mbak Widya setelah menyampaikan semua permasalahan pada Ibu? Terima kasih, Bu. Saya sudah merasa lega dan lebih tenang, Bu, dengan saya bercerita kepada Ibu. Beban saya menjadi berkurang. Apakah ada lagi yang ingin Mbak Widya sampaikan kepada Ibu? Saya rasa tidak, Bu. Terima kasih banyak atas nasihatnya, Bu, dan atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya mohon pamit dulu, Bu, ya. Baiklah, Mbak Widya, sama-sama. Permisi, Bu. Selamat Iya, Mbak Widya. siang. Selamat siang.